Selamat malam Bu Suryasari. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan prototipe aplikasi Luka, yaitu luapan kamu. Next. Kelompok kami beranggota Adelio Alejandro, saya sendiri Aldiansyah Satyazaradi, Mesya Giovanni Mulin, Aura Lintang Pembayun Pinasti Aji, Sultan Adet Marangga Setiawan. Next. Kita awali latar belakang terlebih dahulu. Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang bersifat merendahkan, menghina, melecehkan, hingga menyerang tubuh. Dapat berakibat fatal yang menyerang tidak hanya fisik, melainkan psikis korban juga. Eh, Korban akan kehilangan rasa hidup, aman dan nyaman, seperti merasa terbungkam dan tidak berdaya akan hidup. Mayoritas korban kekerasan seksual terjadi terhadap perempuan dan juga anak-anak. Oke, berikutnya adalah kriteria. Kriteria merupakan sifat yang bisa dikatakan istimewa dari semacam arsitektur. Dikarenakan aplikasi lokal bertujuan untuk menjaga kenyamanan pengguna terhadap kekerasan seksual, maka dari itu aplikasi harus mudah untuk digunakan, dapat diandalkan dalam situasi apapun dan konsisten kinerja keseluruhan fiturnya. Sekarang kita memasuki bagian komponen. Pada diagram dalam komponen client to server arsitektur ini menggambarkan package-package yang menghubungkan klien dengan untuk saling berkomunikasi. Di sini klien merupakan member, admin, dan psikolog. Masing dapat menggunakan function dan model untuk terhubung dengan server. Selanjutnya, kita masuk ke bagian proses. Pada bagian ini, UML deployment diagram dengan model centralized pattern dari prototipe aplikasi Luka. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem terdistribusi pada satu lokasi terpusat, di mana di sini merupakan server. Setiap klien atau member, psikolog, dan admin dapat terhubung dengan server menggunakan komponen sistem interface. Setiap node memiliki user interface-nya masing-masing. Namun untuk node server terdapat function atau perintah code untuk aplikasi dan model dari database yang terbentuk dari kelas diagram. Sekarang kita masuk ke model komponen. Pada diagram dalam model komponen revise class diagram ini, menunjukkan kelas diagram dari rancangan aplikasi Luka. Dimulai dari member yang merupakan user dan terhubung dengan kontak, di mana dari kontak terdapat emergency dan location tracking. Member juga dapat melakukan payment yang terdapat payment method dan status untuk menghubungkan dengan psikolog melalui consultation room, di mana di situ terdapat juga message. Admin di sini terhubung dengan post yang dapat dilihat juga oleh member, terhubung dengan payment dan juga newsfeed. Selanjutnya adalah functional requirements. Nah, functional requirements ini terdapat 7 fungsi dengan tingkat kompleksitas yang berbeda dan tipe yang berbeda. Seperti yang pertama ada pendaftaran member dan kompleksitinya medium dan tipenya update. Melacak member, kompleksitinya kompleks dan type-nya adalah compute. Dan yang ketiga ada berkonsultasi dengan psikolog dengan kompleksiti kompleks dan type-nya update. Menambah kontak simple dan type-nya compute. Terus melakukan panggilan, kompleksitasnya adalah simple dan type-nya compute. Selanjutnya ada membagikan notifikasi dengan kompleksitas medium dan type-nya update. Dan yang terakhir ada mengunggah postingan dengan kompleksitas simple dan type-nya update. Selanjutnya ada function komponen yang memiliki keutamaan yaitu untuk memberikan fungsi dari sebuah model. Dan di sini ada sequence consultation yang merupakan sequence yang menghubungkan antara member dan psikolog. Member dapat memilih psikolog yang diinginkan dengan fungsi choose psychologist dan akan dikembalikan berupa biaya konsultasi oleh return price. Member akan memilih metode pembayaran dan menjalankan sesi pembayaran dengan fungsi choose payment method di return dengan detail pembayaran dengan return payment detail dan melakukan pembayaran at payment. Setelah itu member dapat memasuki sesi konsultasi dengan fungsi join consroom dan psikolog juga akan memasuki sesi konsultasi. Dalam sesi konsultasi, member dan psikolog dapat mengirim dan merespon pesan dengan fungsi send message dan respon message. Selanjutnya,
Next, dalam sequence posting, member dapat menggunakan fungsi open posting untuk membuka posting page. Lalu create posting yang berfungsi agar member dapat membuat postingan yang diinginkan dan akan dilakukan pengecekan di bagian admin. Dengan get posting, admin akan mendapatkan hasil postingan yang baru dibuat member. Lalu diverifikasi dengan verify posting. Selain itu, selain membuat juga member dapat menghapus postingan dengan fungsi delete posting. Aplikasi akan mengembalikan hasil dari return posting, membuat ataupun menghapus postingan. Next. Yang terakhir adalah location tracking sequence. Sequence location tracking dimulai dengan fungsi open log tracking agar pengguna dapat masuk ke dalam location tracking page. Location tracking menggunakan get kontak location yang nantinya didapatkan hasil lokasi teman-teman di kontak dan lokasi dari member dengan return kontak location dan return members location. Member dapat melihat informasi kontak teman-teman dengan return kontak information. Member dapat menggunakan fungsi push location tracking button dengan menekan tombol pada location tracking page. Setelah menekan tombol, aplikasi akan mengirimkan lokasi member kepada teman-teman kontak dengan fungsi send current location. Berikutnya bagian connecting komponen. Yang pertama, ada hubungan antara user, member, dan psychologist class. Connection antara ketiga kelas ini menggambarkan bahwa member dan psychologist merupakan user, yang berarti sebuah user dapat masuk ke member class untuk menjadi member atau ke psychologist class untuk menjadi psikologi. Next. Yang kedua ada hubungan antara consultation room, member, dan psychologist class. Connection ini menghubungkan member class dan psychologist class. Terlihat peran consultation room class berupa perantara atau ruang dalam terjadinya connection member dan psychologist class. Ketika member dan psychologist menyepakati untuk melakukan sesi konsultasi, maka consultation room class akan terbentuk. Next. Berikutnya ada hubungan antara post, member, dan admin class. Connection ini menghubungkan member class dengan admin class, yang ketika member melakukan post, admin akan melakukan verifikasi terhadap konten postingan yang dibuat member. Setelah diverifikasi, postingan akan dipublish ke dalam post class. Next. Dan yang terakhir, ada hubungan antara member, contact, emergency, dan location tracking class. Connection antara member dengan emergency dan location tracking class akan terbentuk jika ada contact class. Oleh karena itu, member harus mengisi contact agar dapat menggunakan emergency dan location tracking class. Kontak akan dicatat dan terhubung ketika member menggunakan emergency dan location tracking class. Oke, selanjutnya yaitu adalah user interface. User interface sendiri bertujuan untuk membuat interaksi antar pengguna dengan perangkat menjadi lebih mudah dan intuitif, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi Luka. Next. Ya, di sini ada UI pertama, yaitu UI login dan registration, di mana pertama kali yang muncul yaitu splash screen dari aplikasi Luka. Lalu user dapat daftar. Setelah user daftar, akan dikirimkan kode OTP, dan langsung masuk ke menu utama atau beranda yang menampilkan seluruh newsfeed yang tertera. Next. Selanjutnya ada UI dari fitur cariin, di mana di fitur cariin ini ada button yang dapat ditekan, yaitu button lacak aku, yang akan mengirimkan lokasi ke teman-teman di kontak. Next. Nah, selanjutnya ada UI dari curhatin.
Di dalam curhatin ini terdapat dua pilihan, yaitu ada curhat bersama kami dan juga post luapan isi hati. Di sini di fitur post, pengguna dapat melakukan postingan, menginput postingan yang nantinya akan langsung diunggah ke postingan di aplikasi luapan kamu. Next. Lalu ada UI kedua dari curhatin, yaitu adalah curhat bersama kami, di mana pengguna dihubungkan dengan psikolog yang di dalam fitur ini pengguna dapat berinteraksi melalui chat bersama psikolog. Next. Selanjutnya ada UI dari bantuin. UI bantuin ini terdapat pengaturan, setelah itu terdapat kontak, dan juga dapat dilihat seluruh profil dari kontak tersebut. Next. Pada UI bantuin juga terdapat fitur darurat yang dimana kita dapat melakukan kontak untuk menghubungi polisi dan polisi terdekat. Next. Nah, di sini ada UI dari profile sendiri. Profil pengguna dapat dilihat di menu profile, dan di situ ada 5 opsi, ada notifikasi, gambar video, panduan tentang aplikasi, dan yang terakhir logout. Next. Nah, di sini ada UI yang terakhir, yaitu UI ketika pengguna ingin menambahkan psikolog untuk berlangganan dengan psikolog baru. Di sini pengguna dapat memilih psikolog, lalu melakukan pembayaran melalui 2 metode, dan setelah berhasil, psikolog dapat langsung berinteraksi dengan pengguna dapat langsung berinteraksi dengan psikolog. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.